Jadi terima kasih. Kalau dikatakan jihad itu sebagai kewajiban bagi orang Islam, iya betul. Karena kalau dikatakan sebagai fardu kifayah itu memang ada dasarnya. Dari sebagian ayat Al-Quran yang menyebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang, ya. Meskipun perang itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh kalian. Nah ini kalau kita baca ayat ini, sebenarnya didikan Nabi kepada sahabat dan para umatnya itu jangan melakukan kekerasan fisik. Karena sesuatu yang bersifat kekerasan fisik kurhul lakum. Tapi kenapa diperintah? Mesti ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena kita diancam, fisik kita diancam. Nah, berangkat dari sini bahwa jihad yang kita adopsi dari dogma itu sebenarnya kalau dimaknai perang sesuatu yang tidak disukai. Umat Nabi Muhammad didoktrin untuk jangan berperang karena sesuatu yang sifatnya adu fisik itu sangat menyakitkan dan tidak disukai. Akan tetapi kenapa dalam konteks ini kok diperintah? Tentu ada alasannya. Alasannya apa? Begini, alasannya karena Nabi diperangi berkali-kali, Nabi diserang berkali-kali, Nabi dimusuhi berkali-kali, sehingga ayat-ayat yang di sana menjadi rujukan daripada sebagian orang yang di sana itu melegalkan dirinya untuk mengalirkan darah dari orang lain. Ini adalah ayat-ayat yang diistilahkan dengan ayatul qital. Ada yang menyebut ayatus syef, ayat pedang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ulama sudah memberikan rumusan. Apa rumusnya itu ya? Terbagi ke dalam 3 bagian. Ayat yang diturunkan di Makkah, ayat yang diturunkan di Madinah, ada ayat yang diturunkan setelah adanya Fathu Makkah. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Makkah, seperti yang disinggung oleh Pak Manan tadi, ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi untuk menyikapi musuh-musuhnya itu adalah ayat-ayat damai, ayat-ayat jangan melawan, jangan melawan, sabar saja. Ketika Nabi di sana itu punya kekuatan penuh setelah hijrah di Madinah, maka Nabi diberi izin untuk difa, untuk defensif, untuk bertahan diri. Kalau kamu diserang, bolehlah kamu menghadapi serangan itu. Dan setelah Nabi di sana itu mengadakan Fathu Makkah, maka ada ayat yang di sana memperbolehkan open ship. Yuk sebarkan dakwah Islam itu kemana negara yang kamu mau, asal jangan keras. Kalau kamu masuk ke dalam satu negara kemudian kamu dimusuhi, kemudian kamu diancam, barulah di sana ada tindakan. Nah, dari sini kami akan membuka takbir bahwasannya tafsir-tafsir yang dipakai oleh sebagian orang untuk memahami ayat Al-Quran yang seperti ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Pak Manan tadi adalah kesalahan. Dah, saya contohkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Nah, ini biasanya menjadi rujukan orang-orang itu. Kemudian ayat yang lain yang senada bahwa Nabi diberi izin untuk berperang oleh Allah setelah bulan-bulan yang dimuliakan. Idzan salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, konteks ini kata para ulama, ini kita berbicara masalah main tafsir ya. Ketika ada lafadz qital disandarkan kepada objek berupa lafadz kuffar, maka yang dimaksud kuffar di sana adalah kuffarul harbi, yang terang-terangan memusuhi kita. Jadi konteks qital perang itu
ketika dinisbatkan kepada orang kafir, maka kafir yang di sana itu betul-betul akan menyerang kita atau sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kita. Bagaimana konteksnya ketika qital itu dinisbatkan kepada dhimmi, musta'man, kafir dhimmi, musta'man dan mu'ahad? Tidak boleh, tidak boleh. Lah, hadis yang sering dijadikan sebagai rujukan diantaranya lagi adalah hadisnya Ibnu Umar, bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang dijadikan sebagai sumber rujukan oleh sebagian orang-orang yang di sana itu, saya kira pemahamannya salah ya. Ternyata an-nas di sana yang dimaksud adalah kufarul harbi. Kenapa kok dimaknai kufarul harbi oleh para mufassir? Karena faktanya ayat ini, maksud kami adalah hadis ini, wurudul hadis kalau Al-Quran adalah asbabun nuzulnya, kalau hadis adalah asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya Nabi bersabda demikian kepada Ibnu Umar ternyata di dalam keadaan perang melawan musuh-musuhnya yang menginvasi Nabi, atau Nabi sedang berdakwah ke satu tempat kemudian Nabi diancam. Maka umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. An-nas di situ adalah kufarul harbi. Maka saya teringat betul apa yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam banyak kitabnya, baik tafsir ataupun fikihnya. Beliau membuat kesimpulan begini, bahwasannya setiap lafadz qital yang ketika dinisbatkan kepada objek berupa kufar, maka yang dimaksud adalah kufarul harbi. Tidak boleh di sana dimaknai kufarul dhimmi wa kufarul mu'ahad wa kufarul musta'man, karena ini akan merusak tatanan, karena akan bertentangan dengan prinsip bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamaku agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, kalau melihat dari konteks ini, Nabi dan kita selaku umatnya, yaitu umatud dakwah, hanya diwajibkan untuk menyampaikan bahwa telah ada ajaran atau agama yang bisa menyelamatkan umat manusia. Selebihnya kalaulah dia tidak beriman, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada satu cerita bahwa Nabi sangat menginginkan pamannya untuk masuk Islam. Siapa itu? Bahwa ketika Nabi memaksakan diri meminta kepada Allah, lalu Allah menegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah, termasuk memaksa kepada siapapun yang kamu senangi, yang kamu cintai untuk beriman. Walakinnallaha yahdi may yasha, dan sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan petunjuk. Oleh karena ini disimpulkan oleh para ulama bahwa qital yang dilakukan oleh orang Islam masa dulu ketika bersama dengan Nabi adalah qital-qital yang hanya untuk lihimayatid din, untuk melindungi kepentingan agama, wa himayati diyaril muslimin, untuk melindungi rumah-rumahnya orang muslim, wa nisaihim dan anak perempuan-perempuannya, wa atfalihim dan anak-anaknya, wa amwalihim dan harta-hartanya, wa irdihim dan kehormatannya, wa hurriyatihim dan kebebasannya. Problemnya sekarang begini, host. Persoalan jihad ini banyak dibicarakan oleh orang-orang yang hanya punya hak kebebasan berbicara, akan tetapi tidak punya otoritas untuk berbicara, lalu berbicara tentang jihad. Sehingga jihad yang dibicarakan hanya perang saja. Padahal di luar perang, Nabi lebih banyak jihad dengan argumentasi dan debat ilmiah. Contoh, perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan Nabi. Ada beberapa poin yang di sana, kalau ada di antara kami orang Quraisy yang datang kepada kamu, maka kamu harus mengembalikan kepada saya, kata orang Quraisy. Oleh Nabi diiyakan. Sampai Sayyidina Umar komplain, kenapa ini kok ada perjanjian yang sangat merugikan kok diterima oleh Nabi. Nabi hanya minta satu hal, jangan larang Islam dibicarakan di dimanapun tempat. Nah,
Ini adalah apa namanya, jihad ilmiah, ya. Jihad diskusi ilmiah, sehingga akhirnya kan ini terbuka. Maka dari itu kami menyatakan dari tadi, jihad itu adalah rumah besar yang di sana, di dalam rumah besar itu banyak macam alat atau metode atau cara atau turuk, di dalam bahasa kami, bahasa pesantren, jalan untuk menuju tercapainya li'ila'i kalimatillah. Nah, kalaulah jihad itu dimaknai perang, maka juga tidak salah dalam konteks yang juga harus dibicarakan dan terukur oleh orang yang sudah paham. Contoh, kita punya sejarah 10 November. Kenapa kok disebut resolusi jihad? Nah, karena resolusi jihad itu adalah solusi dari sekian solusi kebuntuan. Waktu Nietzsche datang ke Surabaya ingin menguasai Indonesia, tidak ada jalan lagi. Kompromi sudah, perundingan sudah, perdebatan sudah, tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya solusi yang ada tidak bisa menangani itu, timbullah resolusi jihad. Solusi di atas solusi yang diterbitkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orangnya jelas, ilmunya jelas, dan diamini oleh pemerintah yang sah. Maka terjadilah resolusi jihad yang menggunakan opsi terakhir, opsi darurat, yaitu opsi perang di dalam kitab-kitab kami, begitu. Nah, demikian mungkin dari saya.